thought we were... Di awal cerita, di sebuah tambang, diperlihatkan para kambing yang sedang melakukan penambangan. Di tengah melakukan penambangan itu, ia dikaitkan dengan kedatangan seekor macan yang bernama Tailung, yang merupakan penjahat yang sangat terkenal. Oleh karena itu, membuat para kambing yang ada di sana berlari ketakutan. Sang bebek dan panda ini merupakan ayah kandung dan ayah angkat dari seekor panda yang bernama Po. Saat ini mereka sedang menjaga kedai mereka bersama-sama. Sementara itu, anak mereka yang bernama Po, yang sekaligus merupakan ksatria naga terkenal, sedang melakukan pertarungan dengan seekor ikan pari. Dan kemenangannya itu disambut oleh semua penggemarnya. Di tengah penggemarnya, datanglah Master Shifu yang mengajaknya untuk datang ke istana, karena akan ada upacara pemilihan ksatria naga yang baru. Akan tetapi, Po malah merayakan pembukaan kedainya bersama para penggemarnya. Dan di sana, masternya mengajaknya lagi untuk ke istana. We need to talk now. Sesampainya mereka di istana, Po menanyakan mengapa harus diadakan pemilihan ksatria naga yang baru. Yang dia rasa bahwa hanya dirinya lah ksatria naga itu dan tidak ada yang lain. Master Shifu mengatakan bahwa itu adalah pesan dari Master Uguay. Singkat cerita, pemilihan kandidat pun dilaksanakan, dan saatnya bagi Po untuk memilih. Akan tetapi pada saat itu, ia malah memilih dirinya sendiri. Selesainya upacara pemilihan, Master Shifu mengatakan bahwa mau tidak mau, engkau harus memilih penerusmu, karena ini adalah pesan dari Master Uguay, dan suatu hari, kau harus memilihnya. Mendengar itu, Po memutuskan untuk bermeditasi untuk mendapatkan petunjuk. Akan tetapi, ia malah dialihkan dengan seekor pencuri yang masuk ke istana. Ia pun kemudian mengecek ke istana, dan benar saja, di sana ia bertemu dengan seekor rubah yang ingin mencuri tongkat roh milik Po. Yang dimana karena kecerdikan si rubah, ia berhasil mendapatkan tongkat milik Po. Akan tetapi karena yang dilawannya adalah monster naga, Po juga dengan cerdik bisa dengan mudah mengalahkan dan menangkap si rubah itu. Saat akan mengantar si rubah ke penjara, para kambing-kambing di pertambangan menemui Po dan mengatakan bahwa Tailung sudah kembali. Mereka memohon Po agar melakukan sesuatu. Po yang telah sampai di tempat penambangan, di sana ia menemukan sebuah jejak kaki yang sangat aneh. Kemudian, karena merasa si rubah memiliki informasi mengenai itu, Po menanyakan kepadanya apakah si rubah mengetahui sesuatu. Si rubah mengatakan bahwa itu bukanlah Tailung, melainkan seekor bunglon yang bisa menyamar dan mengambil kekuatan dari para master kungfu. Setelah mengatakan itu, Po ingin mencarinya seorang diri, akan tetapi karena pasti akan sulit menemukannya, karena si bunglon bisa berubah meniru orang lain, maka dari itu, si rubah ingin membantunya. Po dengan polos malah mengiyakannya, dan akan mengurangi masa hukuman si rubah. Saat perbincangan itu, Master Shifu datang, dan tentu saja ia menentang hal itu, karena si rubah baru saja tertangkap, masa mau dibebaskan. Yang anehnya, entah bagaimana Master Shifu mengizinkan mereka untuk pergi bersama. Dua ayah Po mendengar bahwa Po telah pergi untuk menghentikan seorang penjahat yaitu si Bunglon. Entah karena insting seorang ayah, mereka merasa sangat khawatir dengan Po. Di suatu tempat, para pemimpin kriminal sedang berkumpul membahas penyihir jahat yaitu si Bunglon, yang sedang berkuasa dan ingin mengambil upeti dari mereka semua. Mereka merencanakan ingin untuk membunuhnya. Yang mereka tidak tahu bahwa penjahat yang mereka bicarakan sedang menyamar di sana. Dan tentu saja, karena sudah mendengar hal itu, si Bunglon marah dan merubah wujudnya menjadi seekor gajah yang membuat mereka semua ketakutan dan menyetujui semua kemauan si Bunglon. Saat malam tiba, ayah Po merasa sangat khawatir akan keselamatannya.
Mereka memutuskan untuk mencarinya. Go find our son. Poe's okay. That idiot. Me, of course. I was the one. Sementara itu, Po yang sedang melakukan perjalanan mampir sebentar ke kedai yang ditemuinya sebelum menyeberang ke kota sebelah dan sekalian mencari kapten kapal yang bisa mengantarkan mereka. Anybody lose a rabbit? Si rubah yang sedang bermain mahjong, ia sangat jago dan mendapatkan banyak sekali uang. Akan tetapi pemilik dari kedai itu merasa curiga padanya. Dan benar saja, saat mereka sedang ingin makan, kecurangan si rubah pun diketahui, sehingga membuat pemilik tempat itu marah dan menyuruh anak buahnya untuk merangkap mereka berdua. Saat Po akan jatuh, yang entah bagaimana beruntungnya mereka jatuh di sebuah kapal dan langsung pergi dari tempat itu. Di sini, si rubah menceritakan bagaimana caranya dia hidup, karena dia adalah seorang yatim piatu. Ia hidup hanya dengan mencuri, sampai ia dirawat oleh seseorang. Singkat cerita, sampailah mereka di kota yang mereka tuju, yang juga adalah kota tempat tinggal si rubah, dan juga tempat di mana si bunglon berada. Karena kehidupan si rubah yaitu mencuri, maka dari itu posternya ada di mana-mana, dan tanpa disengaja mereka bertemu dengan para penjaga yang ada di sana, yang dengan mudah menangkap si rubah dan si panda juga. Tapi mereka dengan mudah meloloskan diri dan kabur dari kejaran para penjaga. Setelah berhasil kabur, mereka kemudian menuju ke bawah tanah untuk menemui teman-teman si rubah. Yang sampainya di sana, mereka disambut dengan sambutan yang sangat hangat. Dengan kata-kata dari si panda, yang entah bagaimana mereka diizinkan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali menuju kastil milik si bunglon. Sementara itu, kedua ayah Po sudah sampai di tempat mereka berada dan juga menanyakan mengenai keberadaan anaknya. You seen our son? Sorry. Sesampainya mereka berdua di kastil si bunglon, mereka masih harus melewati para penjaga yang sedang tertidur pulas, juga harus melewati jebakan-jebakan yang ada di sana. Akan tetapi, Po malah terjebak oleh sebuah kurungan yang juga merupakan jebakan dari si bunglon. Po tidak bisa lepas dari kurungan itu karena materialnya yang sangat keras dan juga berat. Ia kemudian menyuruh si rubah untuk menggunakan tongkatnya agar bisa mengeluarkannya dari sana. Akan tetapi, si rubah malah berkhianat dan menyerahkan tongkat itu ke si bunglon. Dan disinilah Po tahu bahwa yang merawat si rubah adalah si bunglon. Po merasa sangat kecewa, padahal dia sudah mempercayai si rubah. Itulah kebodohan yang dia lakukan. Disinilah tujuan dari mereka berdua untuk mengambil tongkat itu diketahui. Si bunglon ingin membuka gerbang alam roh dan ingin menyerap semua kekuatan bela diri yang dimiliki oleh para master terdahulu dan kemudian menguasai dunia dan menjadi master kungfu terkuat. Po di sini tidak tinggal diam dan berusaha kabur dari sana. I'll go under them. Saat sudah berada di luar kastil, ia bertemu dengan si bunglon yang menyamar menjadi si rubah. Karena terkecoh, ia kemudian dijatuhkan dari kastil itu. Si rubah merasa sangat sedih karena sudah kehilangan teman baiknya. Akan tetapi, Po masih hidup dengan bergelantungan di akar pohon. Saat ia akan jatuh, entah dari mana datangnya,
kedua ayah Po berhasil menyelamatkannya. Po menanyakan mengapa dia diikuti. Hal itu membuat dia sedih karena tidak dipercayai dan ia mempercayai orang yang salah. Disinilah ayah Po berusaha untuk menyemangatinya. Nothing's ever been the same since. Lose their flavor. Di sisi lain, tibalah saatnya si Bunglon untuk menggunakan tongkat itu untuk membuka gerbang roh. Ia pertama memanggil si Tai Lung untuk diserap kekuatannya, tapi sebelum itu, Tai Lung melakukan perlawanan yang tentu saja perlawanan itu sia-sia saja. Ia melanjutkan ritual itu dengan memanggil semua master kungfu dan kemudian mengurung mereka semua. Po bertemu dengan si Rubah karena merasa kecewa. Ia tidak menghiraukannya. Akan tetapi si Rubah berusaha untuk menghentikannya karena ia tahu kalau Po ke sana, ia pasti akan mudah untuk dikalahkan oleh si Bunglon. Si Rubah berhasil meyakinkan Po, akan tetapi Po terus berjalan maju. Ayah Po dan si Rubah tidak tinggal diam, dan mereka merencanakan sesuatu untuk membantu Po. Mereka merekrut teman-teman si Rubah untuk membantu Po. Awalnya mereka menolak, karena si Rubah meyakinkan mereka pun mau untuk ikut membantu. Mereka kemudian menjalankan rencananya, dan dengan mudah mengalahkan para penjaga. Po yang sudah sampai di dalam kastil, ia meminta agar si Bunglon mengembalikan tongkatnya, yang dengan mudah dituruti olehnya, karena tujuan si Bunglon sudah tercapai. Tapi Po tetap berusaha untuk mengalahkannya, yang tentu saja itu tidaklah mudah. Si Bunglon bisa merubah dirinya dan menggunakan kekuatan yang telah ia serap. I'm way ahead of you. Saat itu datanglah si Rubah untuk membantu Po untuk melawan si Bunglon. Pertarungan sengit pun dimulai, yang dimana si Bunglon merubah dirinya lagi, tapi tidak seperti yang pertama, yang merubah dirinya menjadi seperti monster yang menyeramkan. Hingga ia terakhir berubah wujud, menyerupai sosok si panda. Po terlihat sangat kewalahan dalam menghadapinya. Dan menyerahkan tongkat itu kepada si Rubah, yang dengan tongkat itu, ia berhasil menjatuhkan si Bunglon. Never trust any servant and scum. Dan dengan satu serangan saja, si Bunglon berhasil dikalahkan oleh si panda, dan mengembalikan semua kekuatan yang sudah diserapnya kembali kepada mereka semua. Ia pun mengembalikan mereka semua kembali ke alam roh. Cerita pun berakhir dengan Po yang menjadikan si Rubah sebagai kesatria naga yang selanjutnya.